Kemudian sekarang ini Polda Sulawesi Tengah itu sudah melakukan pengumpulan alat bukti pemeriksaan saksi-saksi karena ini proses. Penegakan hukum itu butuh proses pembuktian terhadap alat bukti yang ada. Maka kita sudah manggil, minta ke Rektor Untat untuk siapkan ahli pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa. Karena itu proses pembuktian pidana. Dan itu bukan satu hari kerja. Polisi itu tunduk pada hukum acara. Advokat pendamping gerakan pasti tahu itu padam. Ya, tolong sampaikan kepada jamaah supaya paham itu. Bahwa panggil saksi itu bukan 1 jam 2 jam. Pemanggilan saksi itu ada tempusnya, ada waktu dia datang. Jadi kita sudah memanggil, minta ke Rektor Untat untuk menyiapkan ahli yang berkaitan dengan itu ini. Nah, setelah pemeriksaan itu, baru kemudian kita punya ruang berdasarkan aturan untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya. Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua, kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri. Ya, hari ini saya mendapatkan berita yang sangat-sangat bombastis, yaitu pernyataan dari Wakapolda Sulawesi Tengah. Wakapolda Sulawesi Tengah ini, Wakapolda Sulawesi Tengah ini menyampaikan di hadapan ribuan demonstran pribumi, sebagian besar pribumi Palu, menuntut keadilan atas penistaan guru yang mereka muliakan, guru yang mereka hormati, guru yang berjasa kepada mereka, yaitu guru tua oleh Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, dan Fakih Wirohadiningrat. Saya mendapatkan kabar bahwa dari rekan-rekan saya yang ada di Palu, di mana mereka mendatangi kepolisian daerah Sulawesi Tengah, dan mereka mendapatkan berita bahwa kasus penghinaan, penistaan dengan menggunakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65 oleh Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat sedang dalam penyelidikan oleh Polda Sulawesi Tengah. Ini kabar yang cukup menggembirakan. Coba bayangkan, ribuan massa pribumi, kebanyakan pribumi ini, kebanyakan pribumi tidak bisa dibantah, kebanyakan pribumi membela guru tua, melawan orang-orang yang mengaku pribumi, yang mengatasnamakan pribumi, yang sok-sok pribumi, yang katanya paling NKRI, yang katanya kalau ada masalah hanya pribumi yang akan membela Pak Prabowo katanya. Ternyata orang-orang pribumi itu menyerang mereka, menuntut mereka, dalam arti kata meminta kepada kepolisian daerah Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti ujaran kebencian, ya, dengan menggunakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 oleh Muhammad Fuad Yadi alias Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat. Ya, dalam orasinya, massa menyesalkan pernyataan Fuad Pleret yang dinilai menghina dan merendahkan martabat guru tua dengan kata-kata tidak pantas di media sosial. Mereka mendesak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Tengah untuk bertindak tegas agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Wakil Ketua DPRD Sulteng dari fraksi Nasdem, Aristan, yang turut hadir dalam aksi, bilang dukungannya terhadap tuntutan massa. Ia meminta agar kepolisian segera menuntaskan proses hukum kasus ini secara adil dan transparan. Kita mengutuk keras pernyataan dari Gus Fuad Pleret, ya. Allah Akbar. Karena tidak boleh ada satu orang manusia pun yang boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Apalagi bagi seorang yang sangat kita hormati dan banyak berjasa bagi bangsa dan negara ini.
Oleh karena itu kita sepakat bahwa kita mengutuk keras pernyataan Gus Pleret itu. Saudaraku, ini adalah kabar gembira. Kenapa saya mengatakan bahwa itu 4 orang itu yang harus dimintai pertanggungjawaban? Karena sesuai dengan jurisprudensi, sesuai dengan fakta ya, fakta bahwa mereka berempat itu menggunakan media sosial berupa podcast ya untuk bersama-sama dengan satu tujuan, yaitu menjelek-jelekan atau dengan rasis, kalimat rasis dengan menggunakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah yang di situ diwakili oleh Fuad Pleret, dan mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa guru tua disamakan, dimiripkan dengan hewan. Ini sangat buruk, dan surat Al-Baqarah ini dipertajamkan lagi seolah-olah bahwa guru tua itu adalah seorang pengkhianat, seorang penjajah katanya, dari penjajah atau pengkhianat katanya. Padahal mereka berbicara itu tidak ada legal standingnya, mereka tidak mempunyai legal standing, mereka tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum untuk membahas orang lain. Mereka hanya orang gerombolan yang iri dengki, tidak suka kepada ketenangan, tapi mereka adalah orang-orang sepertinya memang sepertinya patut diduga sudah diorder untuk rasis, untuk menciptakan kebencian kepada para habaib. Dan ini mereka dipelintir, pertemuan mereka berempat dipelintir lidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan tidak mereka sadari atau tidak, yang jelas mereka tahu-tahu dalam ujaran kebencian didasarkan pada ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Nah, peristiwa ini jurisprudensinya ada, saudaraku. Jurisprudensinya dalam kasus Gus Nur berhubungan dengan Bambang Tri, ketika Gus Nur mewawancarai Bambang Tri berhubungan dengan Jokowi, Gus Nur pun kena, Bambang Tri juga kena. Maka cukup jelas saat ini keempat orang itu harus bertanggung jawab. Ada yang berbicara macam-macam ini akan membuka masalah dan sebagainya. Oh, jangan khawatir saudaraku, bahwa perkara itu ada bagian-bagian tersendiri. Misalkan itu masalah tipikor, maka tindak dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalau masalah administrasi dia lakukan berhubungan dengan tata usaha negara, kebijakan seorang aparat negara, maka ada di pengadilan tata usaha negara. Begitu juga kalau ada kepailitan, maka ada hubungan dengan niaga. Kalau masalah perburuan, maka juga berhubungan dengan perburuan, ada di peradilan hubungan industrial. Dan kalau ada di ranah perdata, maka itu semuanya juga akan di ranah perdata. Tapi ini kita berbicaranya masalah pidana, dan pidananya ini rasis, menggunakan ayat suci Al-Quran, dan ujarannya juga ujaran kebencian untuk memfitnah. Maka tidak akan kemana-mana, karena mereka legal standingnya sudah jelas, mereka tidak punya legal standing kualitas untuk membahas masalah guru tua. Ini jangan takut, ada orang yang memframing macam-macam akan terbuka dan sebagainya. Tidak. Karena legal standing mereka sudah jelas, mereka akan menjadi tersangka dan terdakwa. Mereka hanya akan didakwa ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka menggunakan ayat Al-Quran itu untuk rasis, untuk menista dan sebagainya. Itu yang akan terjadi, saudaraku. Saudaraku, kembali lagi, kalau ada pertanyaan kenapa mesti orang 4 itu tadi, ya itu sudah saya jawab ya. Nah, kembali lagi dengan berita ini, mari kita baik di seluruh Indonesia, rakyat di seluruh Indonesia yang peduli, yang pada penegakan hukum, yang merasa bahwa mereka peduli tapi nama mereka dijual oleh Fuad Pleret dan kawan-kawannya itu, para jongos-jongos orderan, kemungkinan order itu, para jongos-jongos yang insya Allah itu berhubungan dengan order atau diduga berhubungan dengan order, karena Fuad Pleret itu dulu tidak berani mengkritik IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, tapi sekarang berani. Kemungkinan besar itu ada order, dan mereka memang kerjanya hanya ingin memecah belah umat. Mari kita kawal kasus ini dengan sedemikian rupa sampai mereka dibui. Karena bayangkan, Gus Nur saja seperti itu. Jangan tahu Ustadz Edi Mulyadi hanya ngomong jin buang anak juga masuk ke pidana. Kalau ini
tokoh yang berjasa kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, menjaga akidahnya. Dan beliau mengajarkan tentang Quran, tapi beliau diserang dengan dasar menggunakan ayat suci Al-Quran. Ini kan suatu hal yang harus diluruskan, dan diluruskannya dengan penegakan hukum. Mari kita kawal bersama-sama, saudaraku, bahwa Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, HM Subegan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wiro Hadiningrat harus dibui, harus ditangkap dan dibui. Itu harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati, tapi penegakan hukum juga harus harga mati. Dan Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret, HM Subegan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wiro Hadiningrat dibui adalah harga mati. Kami minta kepada teman-teman kami di kepolisian, yang satu saja permintaan kami, tangkap Pleret dan adili Pleret. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin mau Kediri. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi ini fakta. Kejadian ini juga sudah disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah dalam video yang sebelum ini dibuka sudah disampaikan. Ya, itu ya, saudaraku. Salam untuk persaudaraan, tetap rukun, jaga kesatuan dan persatuan NKRI dari orang-orang culas yang ingin memecah belah keharmonisan rakyat Indonesia. Bersama Cecep Muhammad Yasin, mari kita jaga kesatuan dan kesatuan negara rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia, dan ingat, peduli Palestina.